Aku lagi galau nih Pak Ustadz. Galau Pak Ustadz. Apa yang kau pikirkan? Nanti aku nikah sama siapa ya Pak Ustadz? Kau semester berapa sekarang? Baru mau masuk kuliah. Hah? Apa ini? Ini overthinking. Aku susah hatiku ini Pak Ustadz. Kenapa? Nanti anakku kira-kira bisa nggak kuliah ya? Biaya kuliah sekarang mahal Pak Ustadz. Udah nikah? Belum Pak Ustadz. Anak belum lahir. Itu namanya overthinking. Siapa yang merusak pikiran? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran. Nanti anak kau tak bisa kuliah, nanti anak kau tak bisa nikah, nanti kau susah, nanti kau. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya sering overthinking. Kalau kelebihan obat, overdosis. Kalau kelebihan makan, mukbang. Overthinking, kelebihan berpikir. Kenapa Ustadz kelebihan? Pintu setan masuk ke kepala ini, pintu masuknya 2 huruf. Lam, waw, lau. Kalau. Maka jangan pernah berkalau-kalau. Berkalau masa lalu maupun berkalau masa depan. Itu setan masuk. Kalaulah dulu aku tak kenal dengan si anu nih, kalaulah dulu, kalau. Nah, itu lama-lama bisa temenung. Kalau. Lama-lama ke kilometer 11. Seberantas. Jangan berkalau. Kalau nanti anakku nih besar, kalau nanti dia tak bisa kuliah, kalau nanti dia mau nikah, kalau nanti overthinking. Maka sekali datang kalau, pukul dia dengan zikir. Sekali kalau nanti astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kalau, jangan sampai dia berkalau. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Berkalau-kalau langsung ingat Allah. Zakarullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah, begitu cara menguncinya. Tapi Pak Ustadz habis itu berkalau dia lagi astaghfirullah lagi. Berkalau dia lagi astaghfirullah lagi. Jangan sampai biarkan berkalau. Aku lagi galau nih Pak Ustadz. Galau Pak Ustadz. Apa yang kau pikirkan? Nanti aku nikah sama siapa ya Pak Ustadz? Kau semester berapa sekarang? Baru mau masuk kuliah. Hah? Apa ini? Ini overthinking. Aku susah hatiku ini Pak Ustadz. Kenapa? Nanti anakku kira-kira bisa nggak kuliah ya? Biaya kuliah sekarang mahal Pak Ustadz. Udah nikah? Belum Pak Ustadz. Anak belum lahir. Itu namanya overthinking. Siapa yang merusak pikiran? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran. Nanti anak kau tak bisa kuliah, nanti anak kau tak bisa nikah, nanti kau susah, nanti kau. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau mengusir jin pakai zikir. Mengusir jin pakai ayat kursi. Cuman kadang kawan nih pula. Kau nanti gimana anak kau? Nanti gimana? Kalau ngusir jin pakai kursi. Kalau ngusir yang begini, kursi itu pukulkan ke dia.
Itu tentang overthinking. Kenapa ya Pak Ustadz? Bisikan setan. Gimana cara mengatasinya? Zikir. Sekali dia datang, halau. 2 kali dia datang, halau. Itu maka zikir itu kuat. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir itu kuat atau pelan? Kenapa Nabi zikirnya wazkur rabbaka fi nafsika? Sebutlah Tuhan dalam dirimu. Kata Imam Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Nabi zikirnya sir karena dia sudah selamat dari waswasah. Tak ada bisikan. Kita zikir, kita jahar untuk mengusir waswasah. Makanya kalau pindah rumah, di rumah tuh ada pengaruh-pengaruh negatif, zikirnya jahar. La ilaha illallah. Kalau Melayu istilahnya ratib. Meratib. Ratib toga. Berdiri berzikir rame-rame untuk mengusir hantu di balang tanah. Ini dulu semak ini. Semak. Berzikir rame-rame. Mengusir hantu setan di balang tanah. Anak-anak dulu tinggal di rumah tuh sebelum ada asrama. Belajar di saung yang tak berdinding. Bulan Juni 2021. Dari rumah tuh ke saung menyeberangi semak-semaknya. Becek kalau udah hujan macam ini naik. Banyak yang kerasukan. Kau kalau kerasukan kau lagi balik kau, jangan tinggal sini. Hilang jinnya. Beberapa yang kerasukan tuh saya gitu kan. Kau kalau kerasukan kau lagi, jangan kau sini lagi. Berarti sebetulnya dia tak kerasukan. Suntuk dia. Apa hukumnya kalau kita mandi tak pakai baju? Nabi Musa mandi di balik batu. Ini batu. Mandi dia di balik batu. Situ orang mandi, situ orang Yahudi mandi. Dia di balik batu nih sendiri. Karena dia tak mau auratnya ditengok orang lain. Yang lain tuh mandi bertelanjang rame-rame. Nabi Musa di balik batu. Kata mereka, Nabi Musa kaos lampunya besar. Kaos lampu strongking itu. Kena penyakit hernia. Turun turun usus. Mereka ejek, kata mereka Nabi Musa kena penyakit hernia. Digeser Allah batu itu. Bergeser batu itu. Nampak Nabi Musa sedang mandi. Ditengok mereka, oh ternyata Nabi Musa sehat, dia tidak sakit. Kenapa dia mandi di balik batu? Karena dia tidak mau menengokkan aurat. Apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini sahih. Boleh mandi telanjang kalau sendirian. Kan sendirian. Tapi kalau beramai-ramai haram. Karena menengok aurat mughallazah. Kelamin itu aurat mughallazah. Walaupun sesama laki-laki. Tak boleh. Kalau ada orang pakai basahan di kamar mandi. Itu menjaga adab. Beradab kepada malaikat-malaikat. Rumah mak saya yang di Jalan Sukakarya. Masuk Sukakarya. Naik jembatan. Ada Masjid Ibadur Rahman sebelah kiri. Sampai sekarang, karena rumah itu tak dirubah-ubah pas macam dia masih hidup. Itu di dalam kamar mandi saya itu masih ada kain putih yang disiapkannya untuk basahan. Kain putih digantungnya. Jadi dia mengajarkan anak laki-lakinya mandi pakai basahan. Pernahkah ibu mengajarkan anak ibu mandi pakai basahan? Gak usah jawab.
Pernahkah ibu menyediakan kain putih disangkutkan di kamar mandi kau? Nanti kalau mandi ini basahan, tak usah jauh. Sampai hari ini masih tergantung kain basahan. Begitulah dia mendidik kami. Dia tidak hanya sekedar melahirkan sampai basahan. Kesimpulannya, mandi telanjang sendirian mubah. Tapi kalau pakai basahan, bagus. Apa hukumnya kita mandi tanpa busana? Apakah sholat kita tidak sah? Tak ada hubungan dengan sholat. Syarat, rukun, sunat, wajib. Mandi tersendiri. Sholat lain lagi. Untuk mengetahui rukun, syarat, wajib, sunat, beli buku fikih Islam. Sulaiman Rashid. Berapa harganya sekarang? 45.000. Pesan ke Ustadz Al-Fadil sekaligus sama peci merah sebelum naik harga. Beli, stok terbatas. Banyak betul iklannya ini. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Kairo, spesialis mazhab Syafi'i, dapat dari Al-Azhar tamat 1935. Indonesia merdeka 1945. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Orang Lampung. Bagus. Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Fikih Islam Sulaiman Rashid.